Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Muhammad Arif Amiruddin, ZLTC. Baik, sobat ZLTC, pada kesempatan ini saya akan memperagakan sebuah aplikasi spreadsheet kami, yaitu untuk menghitung penulangan balok SRMPK. Ya, jadi ini balok khusus bagi analisa struktur bangunan yang berada di daerah yang memiliki kategori desain resiko D, ya, dan didesain untuk bangunan-bangunan yang menyangkut kepentingan orang banyak, ya, dan besar pengaruhnya bagi lingkungan sekitar jika mengalami kegagalan. Ya, baik. Nah, di sini sudah selesai di permodelan, ya, dan di analisis. Sekarang kita akan menggunakan model ini untuk mendesain penulangan balok SRMPK-nya. Ya, oke, saya ambil sebuah case, ya. Jadi ini saya pilih dulu balok dengan ukuran 30 kali 65, ya, dan saya view source selection only, jadi dikhususkan untuk balok ukuran sekian yang dimunculkan, ya, karena jika tidak akan terlalu ramai dan sulit untuk dilihat nantinya. Oke, di sini saya akan ambil balok ini, ya, kita ambil sebagai sampel, kita klik kanan dan kita klik di sini envelope. Nah, di sini akan kita gunakan sebagai inputan data pada aplikasi spreadsheet. Nah, ini di aplikasi spreadsheetnya, ya. Di aplikasi spreadsheet ini, ya, jika ada yang tertarik nanti silakan hubungi kami. Dan di sini masih ada keleluasaan bagi teman-teman, ya, untuk mengedit, menyesuaikan, ya, karena kita tidak membatasi banyak hal seperti itu. Oke, kita edit di sini, ya. Ini panjangnya 7200, saya akan isi 7200 dengan ukuran balok 300 kali 650, penutup betonnya 40, ya. Efficiency-nya kita bisa lihat dari nilai ini, ya. Ini 24,9, jadi 25 MPa. Dan kemudian mutu baja yang digunakan ini bisa kita lihat di hasil output program, yaitu nilai ini FY untuk tulangan pokok dan FYS untuk tulangan sengkang. Baik. Nah, kemudian data yang harus kita lengkapi lagi yaitu adalah jumlah penulangannya. Ya, nah ini kita harus merencanakan dulu jumlah penulangannya berdasarkan output program, ya, baru kemudian nanti kita cek sampai ke bawah. Ya. Oke, di sini saya gunakan D19, ya, dan kita akan lihat data dari sini. Oke, ini nilainya, ya. Saya akan kecilkan, minimize. Oke. Supaya tidak kesulitan input. Baik, di sini kita lihat mana tumpuan kiri dan tumpuan kanan yang paling besar. Di tumpuan kanan paling besar 2056,803, maka saya isi 2056,803. Dan momen bawahnya di sini, ya, 967,514. Untuk lapangan 628 dengan 1118,29. Nah, oke. Kemudian kita lihat di sini, ini adalah jumlah penulangan dari output program ini, ya, program etap, ya. Dan di sini terlihat sampai 8. Sementara jumlah kalau maksimum dalam satu baris kalau menggunakan D19 itu hanya 3. Berarti kalau 8 itu akan membutuhkan 3 baris tulangan, ya. Maka saya akan perbesar diameternya,
TD22. Nah, di sini diperoleh 5,4, berarti bisa menggunakan 6. Ya. Oke, saya ganti 6. Dan di sini saya isi 3. Lapangan 2, hanya 3. Oke. Nah, kemudian kita rencanakan dulu sengkang yang akan kita pakai berapa kaki ya. Mungkin 2 kaki saja dulu dengan diameter 13 ya. Dan peminggang saya pakai 2 diameter 10. Nah, di sini kita akan menginput momennya, hasil output dari program ya. Kita kecilkan kembali, minimas lagi ya, untuk kita edit momennya yang ada di output program. Satuannya jangan lupa kita ganti jadi kilonewton meter, dan kita geser sedikit ya. Nah, di sini momen tumpuannya ya. Nah, ini diperhatikan mana tumpuan kiri, tumpuan kanan mana yang paling besar, dan di sini tumpuan kanan paling besar 403,703. Dan di sini momen lapangan ya, ini nilai yang kita ambil ya, karena tumpuan itu sisi atas yang menentukan, dan di lapangan sisi bawah 231,4. Oke, 231,4. Dan untuk geser tumpuan, nah ini bukan geser yang ada di sini. Jadi kalau menggunakan SRMPK, maka kita harus mengambil geser dari kombinasi ini 1,2 dead load plus 1 plus live float ya. Nah, ini kita harus kembali dulu, kita lihat kombinasinya ya. Di sini kombinasi yang khusus untuk tulangan geser SRMPK. Nah, ini sudah saya siapkan ya. Nah, kita lihat dari nilai shear steel yang paling besar yang kita klik. Oke ya, kemudian kita munculkan shear detail ya. Ini ada nilai VU nya ya. Oke, saya ganti ke kilonewton dan kita kembali ya. Di sini nilai VU nya untuk area tumpuan ya adalah 172,28. Nah, untuk area lapangan kembali kita close dan kita cek pada station log 7,2 bagi 2 yaitu 3,6. Nah, di sini shear steelnya 0. Kita lihat dulu nilai VU nya berapa, gunakan satuan kilonewton meter. Ini dia, ini nilai yang kita input di sini 47,56. Nah, nilai PU ini kita ambil berdasarkan gaya aksial ya. Nah, kalau saya di sini sukanya ambil yang envelope ya. Jadi ini gaya aksial yang terbesar, gaya yang terbesar yang paling menentukan. Nah, di sini terlihat UD-Con 3, kombinasi yang paling menentukan. Kita lihat sekarang di sini display UD-Con 3 ya, axial force. Oke. Nah, satuannya kita ganti kilonewton meter, kemudian klik kanan. Nah, di sini ada gayanya 6,99 ya, 6,99. Oke, di sini saya isi 6,99. Nah, selanjutnya kita sudah menginput, maka di sini akan mengeluarkan catatan posisi tulangan tarik pada tumpuan dan lapangan sudah sesuai. Artinya konfigurasi kita ini sudah bisa diterima. Dan tinggi balok memenuhi syarat ya, tinggi balok ini 650 ya, dimana harus 1/12 atau 1/16 ya. Nah, itu sudah memenuhi syarat. Kemudian kita lihat di sini tulangan tarik juga sudah memenuhi syarat ya, karena di program ini dibatasi hanya 2 baris saja. Jadi kalau misalnya tulangannya butuh 3 baris, maka saya sarankan perbesar diameter tulangannya. Baik, kemudian tulang peminggang juga sudah oke. Baik, next kita turun ke bawah. Nah, ini ada sketsanya ya, langsung muncul sketsa. Ini adalah sketsa garis sengkangnya ya, tulangan sengkangnya. Ini untuk tulangan longitudinalnya atau tulangan momennya ya. Nah, di sini ada pengecekan untuk area tumpuan. Di sini aman, jadi artinya gaya yang dihasilkan dengan konfigurasi ini itu menghasilkan nilai yang lebih besar daripada
output program ya, seperti itu. Kalau yang lapangan ya, rupanya konfigurasi seperti ini masih belum cukup. Momen di lapangan masih 231 lebih besar sehingga dia berwarna merah. Jadi kita harus menambahkan 4. Oke. Kita lihat, nah dia berubah menjadi hijau dan tulisannya menjadi aman. Next, kita lihat di gaya geser. Ya, di sini gaya geser ultimate rencana kita 60,07 ton. Ya, dan di sini ini adalah 172,28 kilonewton. Ya, sementara di sini ultimate geser untuk lapangan ini 302. Ini yang tersedia ya dari yang kita desain kaki yang kita pasang. Jadi misalnya kalau kita rubah jumlah kakinya, maka di sini akan berubah juga. Ya, saya contohkan, saya ganti aja diameter 10 deh. Nah, di sini akan berubah dan masih aman seperti itu. Nah, oke. Di sini bisa kita lihat juga potongan memanjangnya untuk sketsa penulangan di dalamnya, dan kita bisa lihat breakdown dari perhitungan di tab selanjutnya. Ya, di mana di sini lebih rinci, jadi menjelaskan pengecekan tinggi baloknya masih aman, lebar baloknya lebih besar dari ini, oke. Ya, kemudian tulangannya tidak melebihi tulangan maksimum, oke. Ya, dan ini adalah persamaan untuk menemukan nilai C ya, atau titik center dari potongan balok tersebut ya. Jadi kita tidak tebak-tebakan lagi, dan kemudian kita langsung memperoleh nilai A ya. Dari situ kita langsung bisa mengetahui bagaimana proses tegangan pada tulangan tarik dan tulangan tekan. Pada tulangan tarik sudah meleleh, dan pada grafik ini jika dia melebihi 0,005 maka menggunakan faktor 0,9 di sini ya. Ini sudah otomatis ya. Dan kemudian kita lihat di sini hasilnya, ini menggunakan penulangan double layer ya. Jadi tulangan ganda atas bawah diperhitungkan ya. Ini adalah kapasitas dari balok. Dan kemudian di sini untuk memperoleh MT plus dan MT min ya. Ini untuk mengetahui nanti syarat dari balok SRMPK. Nah, SRMPK. Oke, saya tambahkan. Nah, di Indonesia sudah memenuhi syarat ya. Oke, kita lihat. Nah, seperti itu. Oke, dan kemudian di sini lanjut ke pengecekan tulangan geser. Tulangan geser dari MPR-nya ya, diperoleh dulu berapa momen kapasitas dari balok dengan perhitungan tulangan single, diperoleh MPR plusnya sekian dan MPR minnya sekian. Maka dicari kebutuhan tulangan dari MPR ini, dapat diperoleh VU2 nantinya ya. Dan VU1 ya, ini berasal dari data inputan kita tadi ya, yaitu yang ada di sini. Oke. Dan kemudian kita olah ya, jika VC sama dengan 0 jika nilai PU lebih kecil dari AG kali F absen C ya. Nah, ini saya tarik sedikit, oke, per 20. Nah, dan rupanya nilai PU max-nya hanya 6,99 dan AG kali F absen C per 20 nya masih besar, sehingga VC-nya bisa kita abaikan seperti itu. VC-nya kita abaikan. Ya, ini adalah rumus VC ya. Barangkali teman-teman menemukan case yang berbeda ketika PU-nya besar ya, maka nilai VC-nya bisa diperhitungkan seperti itu. Nah, di sini pengecekan memenuhi syarat untuk menggunakan VC sama dengan 0, maka diketahui VS-nya adalah VU dibagi 0,75 ya. Nah, seperti ini, mana yang paling besar dari sini bagi 0,75, dan di sini adalah syarat dari VS max pada balok ini tidak boleh melampaui dari nilai VS yang dibutuhkan. Dan di sini kita lihat rupanya dengan dua kaki ya, di sini dia masih not okay ya, jadi membutuhkan 3 kaki seperti itu kalau menggunakan D10 jarak 100 ya. Maka kita kembali ke depan, kita tambahkan di sini 3 kaki. Ya, sketsanya juga berubah. Di sini ada tambahan kakinya.
dan kita lihat dia sudah aman ya. Kemudian untuk hitungan balok lapangan juga dengan cara yang sama ya. Oke, kita runut di sini sudah pengecekan. Oke, masih aman ya. Di sini masih bisa menggunakan 0,9 ya. Dan ini hasil momen kapasitas dari double layer balok aman. Dan selanjutnya ini kembali ke memenuhi syarat balok SNMPK. Kemudian ke perhitungan tulangan geser ya. Ya, dipilih yang paling besar ya, ini nilai VU gesernya nanti ya, maksimum dibagi 0,75. Dan di sini kalau yang di tengah itu bisa menggunakan 2 kaki saja, tapi rupanya dipasang 3 kaki jadi masih aman banget gitu. Nah kalau misalnya oke deh, kalau gitu kita bisa tambah renggang jarak sengkangnya juga bisa. Kita lihat masih aman, kita lihat di lapangan masih aman. Jadi dengan 250 butuhnya 3 kaki. Oke ya. Nah demikianlah Sobat CLTC sedikit peragaan mengenai aplikasi terbaru kami ya. Silakan hubungi saja nomor kami yang ada di deskripsi. Terima kasih atas perhatiannya, semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.